setelah Teteh ngejalanin UMKM ini, nah kira-kira ada nggak sih terpikirkan untuk mau gulung tikar? Karena kan ya kita tahu kan banyak nih para UMKM yang sampai gulung tikar karena pandemi yang sehebat ini. Nah kira-kira dari Teteh nih sempat ada nggak? Kalau untuk sempat gulung tikar tuh pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Genbiners di acara podcast Genbi Unsika. Saya Dava Ramadan Sumatria sebagai pemandu acara nih. Kali ini kita akan kedatangan tamu untuk kita berbincang-bincang langsung nih. Dia punya UMKM makanan yaitu namanya Dasarah Cake Food and Drink. Tanpa berlama-lama nih kita selamatkan dia Teh Sulis. Halo, selamat datang Teh Sulis. Selamat datang di podcast kami. Iya. Coba bisa kenalin nggak sih ke para Genbiners nih kira-kira UMKM-nya itu bidang apa aja sih? Sebelumnya nama saya kan Sulisan. Yeah. Nah kemudian tuh nama usaha saya itu diambil dari nama saya sendiri gitu. Desara tuh Devi Sarah gitu kan. Nah udah jelas kan Desara Cake Food and Drink. Nah, kemudian tuh saya juga selain menjual kue, terus makanan, minuman, saya juga menjual jasa lah, istilahnya jasa gitu. Itu di bidang apa tuh? Kalau jasa itu di bidang kayak misalkan pada saat ada masakan partai besar gitu, kayak hajatan, terus inganan, ataupun masak-masak partai kayak ada pemilihan umum kayak gitu kan, itu masaknya besar kan untuk kayak lebih catering gitu. Catering. Nah itu kami pun menerima gitu, walaupun cateringnya lah kah ataupun masakan jasa masaknya. Tapi kalau nggak salah ngobrol-ngobrol soal usaha UMKM ya, kira-kira tuh usahanya dari kapan sih? Kalau usaha ini dimulai itu dari awal COVID. Dimana tuh orang tua tuh waktu itu baru aja kena PHK selama kurang lebih 15 tahun pengabdian lah itu di salah satu kafe, bukan kafe, restoran di Jakarta gitu kan, selama belasan tahun kerja, dan kemudian pada saat itu ada COVID dan kemudian cut lah di PHK tanpa ada pesangon sedikit pun gitu kan, sepeser pun, dan kemudian begitupun dengan gaji pun ya dibayarnya dua kali gitu kan. Tapi pada saat itu udah dari Jakarta, orang tua saya pulanglah ke Cikarang. Nah kemudian di situ tuh berpikir kan, sedangkan bulan Mei Juni itu udah masuk puasa sama Lebaran kan. Jualan apa nih yang bikin biar bisa untuk melanjutkan hidup survive di sebenarnya kayak dapur ngepul, gimana cara dapur tuh ngepul ya sih. Kayak gitu. Kemudian mikir-mikir, oh iya kayaknya tuh cocok lah cookies gitu, kayak kue kering gitu, kayak udah dari situ mulailah masarin cookies gitu kan, pertama ke teman-teman, terus teman orang tua, teman saya, guru-guru dan lain sebagainya kayak gitu. Dan alhamdulillah semua itu berjalan ya lancar. Gitu lancar. Terus juga jualan kayak minuman tuh kayak susu kurma kayak gitu kan. Dan pada saat itu jualan kue kering itu tuh ya alhamdulillah gitu sampai habis 14 lusin. Wah, banyak juga ya. Lusin. Berarti dari cake kecil, dari cookies kecil, dan akhirnya ngerambah ke bidang makanan, minuman, juga catering juga ya. Catering juga. Tapi untuk ngejalanin usaha ini nih, ini Teteh ngejalanin usaha sendiri atau emang ada yang bantu? Atau karyawan mungkin gitu? Oh ya. Kalau untuk yang membantu itu masih keluarga gitu. Oh, masih keluarga. Kayak orang tua gitu kan, orang tua seperti mama, papa, kakak adik lah pokoknya gitu. Kalaupun emang kita pada saat ada partai besar, itu tuh kami lebih memilih untuk tetangga gitu. Gimana sih tetangga yang mau bantuin sama-sama, istilahnya gimana ya, sama-sama membutuhkan pekerjaan. Oh alah, ya jadi apa namanya, karyawannya tuh ya keluarga sama sekitaran juga ya. Sama sekitaran juga gitu. Jadi kalau misalkan dia senggang waktunya dan kemudian dia juga sama-sama butuh lah, oke, ya udah dia mau ya ayo ikut gitu. Tapi kalau misalkan kita masih bisa handle sendiri, ya keluarga aja gitu yang handle. Keluarga. Selama hampir 2 tahun ya berarti ya UMKM ini. Nah kira-kira punya nggak sih kendala
kendala-kendala apa gitu ya? Gitu. Namanya usaha kan pasti ada kendalanya. Iya, pasti. Nah awal-awal tuh emang yang paling berat tuh kendala, karena kan tadi udah saya ceritain gimana kondisi pada saat itu keuangan tuh kayak lagi finansial tuh lagi diguncang banget gitu. Iya sih, Bukan soalnya. untuk keluarga saya aja, mungkin untuk semuanya gitu kan. Dimana pada saat itu tuh saya bingung gitu untuk memulai usaha tuh gimana caranya. Kemudian saya bicara sama adalah sahabat saya gitu, kemudian bilang oke, kata dia, oke saya bantu kayak gitu. Saya kasih pinjam segini, nanti kamu pulangin segini juga, katanya. Iya serius, nggak minta persenan gitu. Iya, alhamdulillahnya ya. Iya, nggak minta persenan sama sekali. Nggak ada bunganya gitu. Nggak ada bunga ataupun apa, kata dia. Bunga apaan gitu. Terus katanya, yaudah emang kamu minjam segitu kan? Iya. Kalau yaudah aku kasih segitu, kamu pulangnya segitu, terserah mau pulangin kapan. Nggak dipulangin pun ya it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak bisa gitu dong, kan aku bilang kayak gitu. Yaudah, akhirnya yaudah berjalan udah. Tapi di perjalanan Teteh nih buka usaha ini, sekiranya kan itu kan di awal ya. Tapi kalau di pertengahan jalan nih, kira-kira ada kendala nggak sih? Ada. Sampai yang kayaknya tuh, wah ternyata buka usaha tuh susah juga ya. Gitu. Pasti ada pada saat awal 2020 tuh. Itu tuh alhamdulillah dapat orderan gitu kan, orderan partai besar gitu kan. 700 lebih lah, Wah, pokoknya 700 banyak juga lebih itu ya. nasi box, terus 750 lebihnya lagi snack boxnya juga, jadi terus pasang sepaket. Dan dari akhir 2020 itu Iya. selama awal 2021 Iya. selama hampir 2 bulan tuh nggak ada sama sekali namanya orderan, bener-bener sama sekali nggak ada. Itu berarti tuh udah kayaknya rezekinya udah di 200 itu ya. 700 Di 700 itu ya. 700 Terus habis pada itu langsung akhir tahun itu. walah. Kayak terus apa orang tua muatin ya. Yang apa mungkin pada saat itu rezekinya lagi di awal di akhir tahun itu dulu gitu. Oh, iya. Tapi saya yakin itu, percaya bahwasannya suatu saat nanti di lain waktu tuh pasti akan ada lagi gitu. Iya. Di setiap jalan yang gelap pasti akan ada cahaya Wes, sedikit kayak gitu. iya, betul. Ya saya mencoba tuh dalam artian tuh mencari celah lah Iya, gitu mencari kan. celah Gimana gimana caranya biar tetap survive. Ngatasin ya? Mengatasi gimana biar bisa menutupi kekurangan gitu kan. Kemudian ada Iya, berarti ngatasinnya tuh kalau Teteh sendiri ngatasinnya kayak gimana? Ngatasinnya apakah tetap promosi jalan terus atau gimana? ya kalau selama gak ada itu ya tetap promosi itu tetap digencarkan gitu, tetap digencarkan lewat Facebook kayak gitu. Cuman emang qadarullah selama 2 bulan itu walaupun di Facebook dan promosi dari WhatsApp, Facebook kayak gitu kan, itu tetap aja selama 2 bulan itu tetap nihil gitu. Dan kemudian udah pada saat itu ada lagi, udahlah aku memutuskan untuk ini apa namanya keliling, Iya. jualan kue Keliling. keliling ke komplek-komplek kayak gitu kan. Nah ternyata lagi COVID lagi Iya, kan, ada lagi PSBB COVID, kayak gitu, iya. dan akhirnya perumahan itu kan kalau itu kan ditutup. Iya, Nah, ditutup akhirnya pakai udah berhenti nggak jualan lagi. Gimana lagi ya caranya biar bisa ini? Nah, adalah temen nyaranin ngomong kayak gini. Coba deh apa namanya masuk grup Jubel, katanya jual beli kemana aja. Nah akhirnya lihat dong Iya. jual beli, banyak nih ternyata jual beli perumahan Lana ini sampai ke Jakarta pun saya ladenin gitu. Dan kemudian waktu itu awal-awal pertama tuh saya dapat orderan jauh tuh dari Bekasi Barat. Bekasi Barat tuh saya konsul gitu sama orang tua saya, mau diambil nggak mah kayak gitu. Ya ambil aja katanya. Emang berapa katanya? Ya totalnya ada 600-an lebih lah, aku bilang kayak gitu. Apa ongkirnya 15.000 kayak gitu. Nanti aku dari sini dari rumah naik motor, nanti aku naik kereta gitu kalau nikah segala gitu kan. Udah. Tapi udah, emang pesannya apa? Ayam bekakak tuh kan. Terus pokoknya kayak makanan-makanan gitu kan. Makanan berat lah ya. Makanan berat. Setelah itu kok asik ya gitu sambil jalan gitu. Udah. Kayak seru gitu. Seru. Abis itu lanjut lagi sampai jauh gitu loh. Iya. Sampai ke Jakarta Pusat, kemanapun saya ingin saya kejar gitu. Ya hayu di mana tempat hayu dimana gitu. tempat hayu gitu. Di mana ada saya ayu gitu. Kayak sampai ke Bogor pun diladenin Diladenin itu sampai Bogor bahkan. Sampai Bogor. Berarti yang paling jauh tuh di sekitaran Jakarta ya. Jakarta Jabodetabek lah. Oh, Jabodetabek. Masih Jabodetabek. Lumayan ya. Lumayan. Tapi by the way nih soal UMKM kan setelah pandemi kan itu pasti kayak semua orang kecekek gitu nggak sih, kayak nah itu termasuk usaha Teteh juga
termasuk Termasuk. termasuk kayak saya kan kayak partai besar ya. Biasanya tuh sebelum awal ada pandemi itu kan emang orang tua emang udah ada partai besar juga kayak jasa masak untuk hajatan kayak gitu. Pada saat itu emang benar-benar pure banget pada saat lagi awal-awal pandemi itu semua yang udah direncanain tuh di cancel gitu. Di cancel dalam artian yang tadinya udah ngebooking buat tanggal sekian untuk acara pernikahan akhirnya nggak jadi. Karena diundur ya. mereka juga emang nggak bisa mengadakan wedding itu dan juga hitanan, jadi kayak ya udahlah, jadi DP itu dibalikin kayak gitu kan. Kalau orang kan mungkin DP bakalan hangus, kalau kami kan dalam artian nggak tega untuk seperti itu, jadi kayak DP udah balikin gitu. Gitu. Jadi ya Allah, soalnya kayak gini banget gitu ya Allah. Kayak aduh, udah dapat rezeki. Nah, setelah teteh ngejalanin UMKM ini, nah kira-kira ada nggak sih terpikirkan untuk mau gulung tikar? Karena kan ya kita tahu kan banyak nih para UMKM yang sampai gulung tikar karena pandemi yang sehebat ini. Nah kira-kira dari teteh nih sempat ada nggak? Kalau untuk sempat gulung tikar tuh pernah waktu pada saat dimana emang bener-bener pure selama 2 bulan itu nggak ada sama sekali pemasukan ataupun orderan gitu kan. Apa aku berpikir untuk lepas aja ya cita-cita aku jadi pengusaha gitu, dalam artian dimana di saat aku aku punya cita-cita dalam artian pengen mempekerjakan orang banyak gitu, dan aku mikir lagi apa ini cobaan aku apa sampai segininya gitu sih, capek kayak gitu ya, merasa capek gitu sama diri sendiri gitu kan. Dan akhirnya udah terus dikuatin lagi lah sama orang tua gitu. Yang namanya usaha tuh pasti bakalan ada naik turunnya, bakalan ada jatuhnya, bakalan ada lukanya, bakalan ada sakitnya kan. Kayak roda berputar gitu. Nah, terus terserah kamu sekarang mau kayak gimana katanya. Mau lanjut mimpi kamu atau kamu balik putar arah gitu. Nah, sedang mikir ya aku harus kayak gini ya. Udah bismillah, aku jalanin. Ternyata adalah ngobrol-ngobrol sama temen, ngobrolin masalah itu juga kan. Dia temen ngomong kayak gini, udah pernah ikut jubel belum katanya. Jubel apa tuh jubel? Itu grup jubel jual beli katanya. Di mana? Di Facebook ada katanya. Terus disaranin tuh masuk, dan masuk saya cari kan di Facebook tuh grup jual beli daerah sini. Nah ternyata ada yang Jabodetabek lah, Jakarta apa segala macam, ada semua wilayah sampai Padang, luar Sumatera Barat pun sampai ada. Nah kemudian oke lah, di situ aku udah mulai istilahnya dalam artian aku udah mulai kayak ada lagi loh harapan gitu, karena aku juga berpikir bahwasannya di setiap jalan yang gelap pasti akan selalu ada titik terang. Kemudian ternyata dari situ aku jalanin gitu kan, aku jalanin selama masa 2 bulan itu emang bener-bener feel nggak ada lagi sama sekali pemasukan. Dan pada saat itu ada pertama kali gitu aku share di jual beli itu, dapatlah di daerah Bekasi gitu kan, Bekasi Barat. Ya lumayan gitu, dan sempat bilang sama orang tua, mah gimana nih aku alhamdulillah mah aku dapat orderan, senang gitu kan. Selama 2 bulan bayangin nggak dapat yang namanya orderan, dan pada saat itu dapat orderan kayak rasanya tuh speechless banget gitu kan. Ya senang banget gitu, kayak ya Allah akhirnya ada orderan ya gitu selama nunggu 2 bulan. Walaupun jauh. Terus aku bilang sama mama, gimana mah diambil nggak? Ya kamu mau nggak ngantrinya? Mau aku bilang gitu. Sekalian jalan-jalan gitu. Udah pada saat hari H-nya udah saya pergi naik motor stasiun Cikarang kan, naik kereta kan. Di situ udah nunggu kan, di situ di stasiun terdekat dari rumah dia di antara di Klendernya itu. Udah, dan di situ udah kayak ya Allah senang gitu. Nah terus berlanjut kan sampai terakhir tuh ngirim paling jauh tuh Jakarta Pusat, kemudian ke Bogor, pokoknya sejabodetabek lah. Jadi yang membuka asa teteh ini dari yang si Bekasi Barat ini ya. Jadi akhirnya kayak gitu. Alhamdulillah senang. Nah kira-kira ini dari UMKM teteh sendiri nih ada nggak sih kayak sosial medianya apa, bisa dikasih tahu nggak sih? Ya. Kalau untuk sosial media sendiri tuh ada Facebook dan juga Instagram. Kalau Facebook itu ada Desara Cake Food and Drink, dan kemudian kalau Instagram juga sama Desara Cake Food and Drink. Nah kira-kira setelah teteh menggunakan sosial media ini ada impact besar nggak sih dari sosial media ini, kayak
setelah saya menggunakan sosial media saya berpengaruh besar terhadap pemesanan atau apa gitu, ada nggak sih? Iya, menurut saya pribadi yang sudah saya rasakan, alhamdulillah gitu, sangat merasakan gitu apa untuk baiknya gitu pada saat awal tahun 2020 yang saya ceritakan tadi gitu kan, bahwasanya saya meminta sama sekali nggak ada yang namanya pemasukan pada saat buka Facebook dan kemudian ikut dijual beli kayak gitu kan, kemudian pada saat itulah ada cahaya lah dalam hidup saya gitu, dimana saya bisa memasarkan produk saya sampai sejauh itu loh gitu, sampai sejabodetabek gitu, dan ada beberapa customer yang emang udah langganan tuh ya walaupun jauh ya tetap aja dia tetap balik lagi ke kita kayak gitu, dan itu suatu istilahnya suatu penghargaan buat diri saya sendiri, kebanggaan, kayak kebanggaan gitu. Oh iya, oh Desaro tuh udah dikenal loh sejabodetabek gitu. Alhamdulillah, walaupun nggak semuanya orang kenal tapi ada lah ya nyomot dikit gitu. Gitu. BTW kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat para Genbiers ini, buat siapa tahu mungkin Genbiers nih mau ada yang lagi merintis untuk UMKM atau lagi sekarang lagi mau buka UMKM, kira-kira ada nggak sih pesan? Nah, kalau untuk pesan untuk Genbiers yang baru mau awal-awal buka usaha UMKM gitu, di saat kita punya suatu kesulitan gitu, percayalah bahwasanya di saat kesulitan pasti akan selalu ada kemudahan. Kemudian di saat Genbiers yang udah punya UMKM, udah punya usaha, ya di saat menemukan suatu titik di mana dia lagi terjatuh gitu, bangkit lagi. Kalaupun emang capek, ya minggir aja dulu, lelah dulu gitu. Minggir dulu, habis itu lanjut lagi gitu. Kalau emang nggak bisa berlari, coba untuk berjalan pelan. Kalau emang seperti itu, inspirasi banget deh. Nge-podcast bareng sama Teh Sulis. Tapi terima kasih Teh Sulis udah mau datang nih ke acara podcast Genbi. Terima kasih juga nih buat Genbiers sudah nonton podcast kita nih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Genbiers yang udah dengerin dan nonton juga. Jangan lupa follow di @genbi.unsika, dan kalau misalnya para UMKM yang misalnya mau bergabung dan mau lihat-lihat itu bisa juga di follow di @genus.mart. Terima kasih teman-teman Genbiers yang udah nonton inspirasi dari UMKM Teteh Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.